hamba yang dirindukan surga? Sangat mudah bagi Allah. Makanya amalan yang berikutnya, yang pertama ini kan istighfar. Yang kedua, kejar surga. Supaya kita jadi dirindukan surga, kita harus tahu surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Nabi pernah cerita jamaah, ada orang paling miskin, laki-laki ini paling terakhir masuk surga. Ada dalam kisah hadis Muslim, kata Nabi SAW begini ceritanya. Datang seorang laki-laki, masuk dia dalam sebuah mizan, timbangan, ditimbang ternyata berat kesalahannya. Tapi dia masih punya secercah iman dalam dadanya. Dia masuk ke dalam jurang api neraka, diazab, disiksa dan segala macam, dikucek-kucek sampai dia bersih, lalu Allah berkehendak dia keluar dari nerakanya Allah. Ini laki-laki yang paling terakhir masuk surga. Setelah dia keluar dari nerakanya Allah, lalu kemudian dia bilang, ya Allah, sungguh ya Allah, aku nggak mau di sini ya Allah, keluarkan aku dari sini ya Allah. Dia keluar dari neraka atas rahmatnya Allah. Dia memandang kepada surga, tapi cuma mandang, nggak boleh masuk. Aku janji ya Allah, izinkan ya Allah, aku pandang surga, walaupun aku tidak memasukinya ya Allah, please ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membuat dia memandang ke arah surga, tapi nggak dimasukin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai terus kemudian dia bilang, ya Allah, sudah di depan pintu surga kok cuma bisa ngelihat doang. Nanggung ya Allah kalau nggak masuk, izinkan masuk ya Allah. Sungguh hamba janji, ini permintaan hamba yang terakhir ya Allah. Allah pun dengan tersenyum memasukkan dia ke dalam surga. Ini orang yang paling terakhir, orang yang paling miskin. Lalu kata Nabi Muhammad SAW cerita, Nabi bercerita, baginya, Allah kasih nih teman, bagimu dunia dan seisinya, dunia dan seisinya, 2, dunia dan seisinya, 3, dunia dan seisinya, 4, dunia dan seisinya, 5, dan orang yang paling miskin penghuni surga yang terakhir masuk surga, Allah berfirman, dan bagimu 10 kali lipat dari apa yang barusan Allah berikan padamu. Berapa kali lipat dia dapat? Coba diulangi. 5 sudah dia dapat. Allah masih mengucap, dan bagimu, untukmu dunia dan seisinya yang tadi sudah dikasih 5 di awal, 10 kali lipatnya. Berarti berapa? Orang paling miskin, dia dapat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, 50 dunia dan seisinya. Itu orang yang paling miskin. Di surganya Allah paling miskinnya aja begitu aja. Kita harus tahu jamaah bahwa dunia yang sekarang lagi dititipin sama kita, harta yang nominalnya ada, kendaraan yang prima, jabatan yang tinggi, kedai yang semakin meluas, restoran yang semakin banyak pengunjungnya, apapun yang lagi Allah amanahin sama kita itu sebenarnya adalah perantara untuk nanti kita punya rumah yang lebih keren, lebih abadi di sana. Di sini sebentar jemaah. Jangan tukar sebentarnya sama untuk akhirat selama-lamanya. Di sini senangnya sementara atau selamanya? Di sini banyak uangnya sementara atau selamanya? Di sini di dunia sehatnya sementara atau selamanya? Gak ada yang sehat selamanya. Akan ada waktunya tulang kita pun merapuh, betul? Rambut kita memutih, betul? Gigi kita merompal, betul? Ingatan kita memudar, betul? Dan semuanya memang harus ingat bahwa hambaku, aku hadirkan kerapuhan pada tulangmu, memutih rambutmu, karena agar engkau ingat tempat kembalimu adalah aku, Allah tempat kembalimu. Gak lama kita di dunia jemaah, sebentar. Ayo kejar surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Luasnya seluas langit dan bumi, gak ada batas. Bahkan Nabi pernah bilang, kata Nabi SAW, kalau kamu mengucap subhanallah wa bihamdi, kamu dapat ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, kamu dapat satu pohon kurma di surga. Yang satu pohonnya itu, kata Nabi SAW, setara perjalanan kuda tercepat 100 tahun belum sampai ujung pohonnya. Satu pohon, kata Nabi, 100 tahun kuda berlari sangat kencang belum sampai ujungnya. 100 tahun tuh hadirin. Saking hebatnya Allahu Akbar walillahilhamd. Saking indahnya kenikmatan yang tak terbayangkan. Kejar surga. Salah satu caranya banyak-banyak istighfar sama Allah. Gak peduli masa lalu kita kayak apa. Kita kayaknya kalau melihat foto kita di masa lalu, unggahan kita di sosial media, bukan cuma alay. Fotonya alay plus kadang ada unsur sesuatu yang kayak gak Allah sukai, gak Allah ridhoi. Tapi gak apa-apa, itu dulu. Itu dulu jamaah, itu masa lalu kita. Sekarang tutup lembaran di masa itu, kita buka lembaran baru.
Siapa yang paling sayang sama kita? Allah. Sesayang-sayangnya suami Anda kepada Anda, sesayang-sayangnya istri Anda kepada Anda, sesayang-sayangnya anak kita kepada kita sebagai orang tuanya atau sebaliknya, sesayang-sayangnya seorang orang tua kepada anaknya, tetap yang paling sayang kepada hamba-hambanya adalah nggak akan dibiarin. Mau sedosa apapun, kalau dia jujur, tulus, mengucap astagfirullah wa atubu ilaih, Allah ampuni semuanya. Itu hebatnya Allah. Dan gak baperan, dan gak perhitungan. Kita punya dosa, datang ke Allah. Allah gak bilang terus kemudian, udah bangkrut, udah miskin, sakit-sakitan, baru balik ke aku. Enggak, Allah gak pernah baperan. Kalau manusia, ya. Kalau Allah nggak pernah sebaper itu. Allah mau dalam kondisi apapun, keadaan apapun, kita diterima jemaah. Mau bilang sama Allah jam berapapun, kita tetap diterima. Mau dalam bahasa apapun, kita tetap didengar. Allah yang paling bisa dengar setiap apa yang kita doa dan panjatkan sama Allah. Makanya sering-sering istighfar, karena istighfar itu pembuka pintu supaya kita jadi hamba yang dirindu surga. Astagfirullah wa atubu. Amalan kedua, ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharai. Amalan penghuni surga berikutnya adalah yaitu mereka yang menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Sarra, pas lagi lapang suka sedekah. Dharra, pas waktu sempit juga suka sedekah. Mau tahu kata Nabi sedekah terbaikmu itu apa? Ada 4 disebut. Kalau kita sedekah di 4 kondisi ini sedekah terbaik yang pernah kita lakukan. Yang pertama kata Rasulullah, sedekahmu disebut sedekah terbaik ketika engkau sedang sehat. Yang kedua, sedekahmu disebut sedekah terbaik saat engkau sedang kurang. Yang ketiga, saat engkau sedang butuh-butuhnya terhadap harta yang kurang itu. Dan yang keempat, engkau mendambakan kekayaan. Sedang ingin banget jadi orang kaya, tapi hartanya terbatas. Sudah mah hartanya terbatas, lagi butuh-butuhnya hartanya mau dipakai. Sudah mau dipakai, badannya masih sehat, nggak ada kepentingan untuk berobat dan segala macam-macamnya. Dia sedekah, kata Nabi, itu sedekah terbaik yang seorang hamba pernah keluarkan. 4 kondisi itu. Sehat, kurang, lagi butuh sama hartanya. Satu lagi tak mulul gina, ingin banget jadi kaya raya. Saat dia keluarkan, itu sedekah terbaik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita gak pernah tahu jemaah, ternyata sedekah yang jamaah keluarkan 2.000 rupiah itu membuat bahagia seorang tukang parkir yang ternyata menghidupi anaknya, membiayai pendidikan anaknya, membeli beras di hari itu dari ngumpulin 2.000 yang hadirin keluarkan. Atau jangan-jangan tukang cimol yang jamaah lihat di sebelah, lalu tukang cimol itu hadirin larisin, cuma membeli cimol, cireng, batagor, 5.000 rupiah atau 10.000 rupiah yang dia mungkin ngambil keuntungan margin tipis banget. Katakanlah dari 5.000 untungnya 2.000 atau 1.000 rupiah. Itu dipakai pulang untuk menghidupi keluarganya. Dia menjaga marwah dirinya untuk gak minta-minta. Lalu dia benar-benar puasa. Dia benar-benar gak puasa kecuali dia menyerahkan semua sama Allah. Dia berikhtiar dengan ikhtiar terbaiknya. Itu yang Allah nilai jemaah. Makanya salah satu cara agar kita menjaga marwah kehormatan saudara kita, salah satunya adalah belanja kepada tetangga terdekat yang kita tahu jelas kemana keberpihakannya, untuk apa keuntungan dari dirinya, jelas hadirin. Makanya kemarin sempat ada tagline, kalau bisa ada substitusi dari produk-produk yang pro terhadap Israel will diganti sama produk-produk yang pro-nya kepada Palestina. Dan ini tentang keberpihakan ya hadirin.
Tapi kayaknya kalau saya beli ini nggak ngaruh deh, paling juga 200.000 kok. 200.000 tuh keuntungan bagi dia paling 10.000 atau 15.000. Mungkin menurut kita kecil 10.000. Atau bahkan kan cuma produk sampo sasetan. Saya beli 500 perak, tapi mungkin untungnya dia cuma 200 rupiah atau 150 rupiah atau bahkan cuma 100 rupiah keuntungannya dari satu saset sampo. Ingat ya hadirin, burung pipit yang terbang di atas apinya Nabi Ibrahim, Allah muliakan dia, Allah jadikan itu salah satu burung terbaik karena meneteskan satu butir air untuk memadamkan apinya Ibrahim. Padahal cuma satu tetes mau memadamkan api yang tingginya 3 gedung, mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Kenapa burung pipit tetap melakukannya? Ini menunjukkan keberpihakan. Bagi kita 500 perak. Tapi ternyata kalau dia mensupport istri Will, saudara-saudara kita di sana malah di bumi hanguskan, bukankah itu sebuah rasa sedih yang tertancap di dada? Kita sayang sama produk itu, bahkan mungkin ada yang udah jadi member atau mungkin produk itu udah punya kartunya, apa segala macamnya. Saya loyalisnya dia, produk kopinya kah, produk yang lain-lainnya kah. Tapi kalau kita tahu itu malah membumi hanguskan saudara kita, cukupkan hadirin. Ganti sama produk substitusi yang lain. Yang Allah ridhoi bukan tentang seberapa besar yang kamu keluarkan, tapi tentang seberapa kuat kita berpihak. Tunjukkan keberpihakannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kalau kita buat baik kecil, Allah tahu nggak? Tahu. Kalau kita buat baik kecil pun Allah tahu. Sama kalau kita buat jahat sekecil apapun Allah tahu nggak? Allah tahu. Dan itu berefek. Jangan sampai hadirin kita nanti bertanggung jawab sangat besar di hadapan Allah. Cuma gara-gara kita belum bisa move on dari produk yang memang kita tahu produk itu produk yang mensupport untuk membumi hanguskan saudara kita di Palestina. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ciri yang kedua, gimana cara jadi hamba yang dirindukan surga? Caranya adalah sedekah. Baik di waktu lapang maupun di waktu terserah. Pilih aja. Lebih enteng mana? Ayo jemaah, lebih enteng mana? Sedekah di waktu lapang atau di waktu sempit? Enaknya di waktu sempit memang sulit, tapi sedekah terbaik ada di waktu lapang atau di waktu sempit? Terbaiknya itu ada di waktu sempit. Justru pas kita lagi sempit, keluarkan. Pas kita lagi butuh-butuhnya, keluarkan. Yang juga tentu saja jemaah, Nabi itu nggak pernah kok suruh kita yang di luar batas kemampuan kita, kecuali Nabi itu nyuruh kita untuk fattaqullaha mastata'tum. Kamu mampunya di titik apa? Ternyata kita punya uang hanya tinggal 2.000 rupiah. Mampunya cuma kita sedekahkan 500 rupiah. 500 rupiah itu akan bernilai besar di mata Allah. Karena berapa persennya dari uang 2.000 rupiahnya? 25%. Atau dia cuma punya 10.000 rupiah, tapi dia bisa sedekah 5.000 rupiah. Berarti berapa persennya? 50. Bisa untuk kita jajanin orang. Sampai bahkan uang kita yang tinggal 10.000, kita pakai untuk jajanin dia. 50% kita beliin dia. Tapi bisa nggak saat besok Allah uji kita punya uang 1 miliar, lalu kita nolong saudara kita 500 juta? Bisa? Bisa? Harusnya bisa. Karena kalau 10.000 aja kita bisa sedekah 5.000. Berapa persen tuh? 50. Kalau 1 miliar 50%-nya berapa? 500 juta. Yakin bakal mau ngasih sama orang sebanyak itu? Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan ya Allah Engkau takdirkan semua yang hadir di OMDC ini menjadi hamba-hambamu yang paling banyak bayar zakatnya, paling kuat untuk membiayai berangkat umroh dan haji sekeluarga besarnya. Izinkan ya Allah beliau memiliki harta yang penuh berkah dan berlimpah. Ketika nanti curhat sama bestinya bukan adu nasib tapi langsung transfer.
Jadi kalau saling, aduh besti lagi puyeng nih, lu mah enak. Wah, kalau udah kalimat lu mah enak, repotnya jadi. Bukan adu nasib. Oh lagi puyeng ya. Karena kalimat yang paling enak didengar, apalagi untuk seorang istri yang sudah menikah cukup lama, kalimat yang paling enak didengar di telinga seorang perempuan adalah, sudah aku transfer ya. Betul? Masya Allah, bukan main. Jaksel nih bukan main. Nomor 2, infak, sodakoh, waktu lapang maupun udah jamaah sedekahin. Hadirin kalau lagi ada hajat, dan ini ya Rasulullah SAW tuh selalu ngingetin kita tentang satu hadis ini. Mardakum bis sadaqah. Kalau lagi ada keinginan yang betul-betul kita ingin banget untuk dapetin itu, beli mardakum, kesembuhan dari apapun yang kamu hajatkan, bis sadaqah kata Nabi, dengan sedekah. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin kita keluarkan di hari ini, belum tentu juga langsung seketika di hari itu juga clear, atau bisa jadi di hari itu. Tapi cepat atau lambat, orang-orang yang dia meniatkan setelah amal soleh dia keluarkan hartanya, terus dia bilang, Bismillah ya Allah, bantu kami ya Allah. Bismillah ya Allah, hamba inginkan pasangan jodoh yang baik, yang salih. Bismillah ya Allah, kami inginkan agar engkau senantiasa anugerahi keturunan yang salih salihah. Bismillah ya Allah, hamba A, hamba B, hamba C, beli dengan sedekah, Allah hadirkan keberkahan dan kebaikan. Waktu itu Rasulullah juga pernah meriwayatkan hadis qudsi. Hadisnya berbunyi, ya bena Adam, anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, kamu infak dulu ya, nanti aku ganti semua infak yang kamu keluarkan. Pasti diganti. Bisnis yang gak pernah rugi dan gak kenal yang namanya bangkrut, berbisnis kepada Allah, berbisnis sama Allah. Kalau yang kita keluarkan ke Allah pasti dikembalikan atau gak mungkin dikembalikan? Pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak mungkin ingkar janji. Kalau Allah janji, hambaku kamu sedekah, aku ganti infak dan sedekahmu. Hambaku keluarkan di jalan Allah, aku ganti dengan yang lebih baik. Hambaku, Allah pasti akan benarkan janji-janjinya. Gak mungkin gak beneran janjinya Allah. Gak apa-apa Solihah, mau ikut ngaji itu ibu Solihah. Namanya siapa Solihah? Naira, Masya Hakaira, sini Ci. Sini yang bocil, sini yang nangis. Hadiah nih. Ini yang kecil nangis tadi mana? Ini. Mas Iki dikasih, Mas Iki. Mas Iki dikasih. Mana lagi yang bawa bocil? Yang bawa bocil. Iki dikasihin buat yang bocil-bocil. Dikasih satu-satu Om Iki. Waduh. Kalau ibunya yang nangis, waduh, semuanya nih. Sehat-sehat ya Solihah. Mudah-mudahan solih-solihah semua anak-anaknya jamaah. Udah. Mana lagi? Yang sana belum, yang sana. Yang bocil-bocil ini. Aja. Oh ini. Iya, nggak apa-apa. Dihabisin aja, nggak apa-apa Mas Rizky. Insya Allah nanti yang sekarang kecil-kecil di bawah ngaji, insya Allah jadi penerus setiap kebaikan orang tuanya, insya Allah. Orang tuanya rutin ngajak ngaji. Ini yang di bawah ada, naik semua kayaknya yang di bawah ini. Oh ini maju. Oh iya, Masya Allah Soleh, ganteng. Udah dapat Soleh?
Namanya siapa Soleh? Adam dari mana Soleh? Dari mana? Dari rumah. Dari Jakarta mana Soleh? Jakarta mana? Nggak tahu. Oh iya. Nggak apa-apa. Ini sehat ya. Berkah. Masya Allah. Soleh ya nak, sehat-sehat. Robi habli minas solihin. Ayo duduk lagi Soleh, nggak apa-apa. Masya Allah. Dikasih mas, diselesain. Nggak apa-apa jemaah. Kalau ada anak kita yang ikut ngaji, atau ada anak kecil yang masih senang untuk dibawa ngaji, itu tanda baik jemaah. Kenapa tanda baiknya? Berarti kalau besok kita wafat, meninggal dunia, besok ada yang nerusin. Siapa yang nerusin? Yang nerusin itu adalah anak-anak kita semuanya, insya. Udah semua? Yang di luar, Masya Allah, gak apa-apa, Masya Allah. Sudah ya hadirin? Alhamdulillah. Gak apa-apa jemaah. Berkah ya hadirin, berkah. Amin. Besok ditunggu main di Wonosobo, tengokin Masjid Muhammad Al-Fatih. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahmi ke Wonosobo. Udah kan, kalau kayak gini gak nangis lagi kan? Wajar. Berat ini hadirin. Kita lanjutkan lagi jemaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal kadhiminal ghaiz. Wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nomor yang ketiga. Jadi yang pertama banyak-banyak yang kedua bersedekah di waktu lapang maupun. Yang ketiga, wal kadhiminal ghaiz. Ciri berikutnya adalah penduduk surga yang dirindukan oleh surga, diantaranya adalah mereka yang mampu menjaga amarah mereka, mampu nahan amarah mereka. Mereka enggak emosional. Mereka marah pun pada tempatnya. Mereka tahu banget bahwa hati ini Allah ciptakan untuk merendah, bukan meninggi. Karena orang marah itu salah satu faktornya karena dia merasa tinggi hadirin. Dia ngerasa punya, ngerasa dia cantik, dia merasa memiliki segalanya. Akhirnya disenggol sedikit, mudah dia meletup-letup amarahnya. Maka kalau istri kita salah, maafkan, jangan marah. Kalau suami kita punya salah, maafkan dan jangan marah. Kalau anak kita punya salah, maafkan, jangan marah. Aneh bin lucu, kita sama anak kita, jawab jujur, mana yang paling banyak dosanya? Kita sama anak kita yang belum balik itu lebih banyak dosa siapa? Kok lucu? Yang banyak dosa marahin anak yang gak punya dosa. Kan lucu ya. Anak kita belum berdosa, kalaupun dia mecahin piring, gelas, gak ada masalah. Tiba-tiba kerumpiang, alhamdulillah anak solehnya mama. Anak tetangga main ke rumah, anaknya orang, anaknya tetangga main ke rumah. Habis itu namanya juga anak-anak kan, olah banget, aktif banget. Lalu pas kita lagi nyuguhin tetangga yang lagi bertamu, ayo minum. Tiba-tiba anak ini
Saking hiperaktifnya mecahin gelas. Apa respon Anda anak tetangga yang bertamu sama orang tuanya mecahin gelas? Bilang apa? Oh nggak apa-apa, Masya Allah. Orang tua udah enak pucet banget terus dia bilang maaf ya bu, maaf ya bu. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu anaknya orang lain. Begitu anak sendiri yang mecahin, istighfar 3 kali jemaah. Astagfirullah, astagfirullah. Kita kadang gitu. Makanya Allah berfirman, hei kalian mau tahu penghuni surga itu siapa? Yang dirindui surga itu siapa aja mereka? Mau tahu atau enggak? Mau ya Allah. Apa jawabannya? Wal kadhiminal ghaiz. Tahan amarah. Jangan marah-marah. Istri kita punya kekurangan, suami kita punya kekurangan. Menikah itu menyempurnakan kekurangan. Saling melihat kepada kelebihan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami pakaiannya istri, istri pakaiannya suami. Jadi nggak ada ceritanya ketika melihat kekurangan, dia nggak melihat kepada kebaikan dan matanya dibutakan oleh kebaikan. Karena saat istri kita punya kekurangan, kita harus melihat kita pun juga punya kekurangan. Tapi saat istri kita punya kelebihan, kita juga melihat kita punya kelebihan. Berarti apa yang kurang dari istri kita dilengkapi oleh kita, apa yang kurang dari suami kita dilengkapi oleh kita. Gak ada efeknya kita mau marah sekeras apapun, tapi kalau ternyata kemarahan itu malah merusak, bukannya jadi baik, malah jadi parah. Karena Nabi pernah bersabda, kata Nabi SAW, tidaklah kelemah lembutan menempel pada sesuatu illa zanah, kecuali pasti zanah, mempercantik, memperbagus karena lemah lembut. Dan tidaklah kekerasan itu menempel melekat kepada sesuatu illa syanah, kecuali pasti merusaknya. Coba bandingin deh, anak kecil yang tumbuh dengan kalimat positif dari ibunya sama mereka-mereka yang tumbuh dengan kalimat negatif dari ibunya. Ibunya yang selalu bilang, ah kamu mah gak pinter, ah kamu mah pantes, ah kamu mah kalah terus, ah kamu mah gak mungkin ranking. Sama anak kecil yang tumbuh, ayo anak solehnya mama, ayo anak ganteng, tampan, soleh, sehat ya soleh, ayo anak solehnya mama, jangan lupa ya sholat, jangan lupa ngaji ya anak soleh. Dengan kalimat positif, auranya beda hadirin. Wal kadhiminal ghaiz. Jadi ciri ahli surga nomor 3 itu jangan marah-marah. Harus tahan emosi. Kita paling bisa jemaah marah semarah-marahnya itu bukan sama orang di luaran sana. Justru kadang ujian terberat kita itu pas kita melihat orang yang ada di bawah kita. Di bawah kita itu siapa? Kalau suami, istri, anak-anak. Kalau atasan, bawahan. Kalau seorang direktur, staf-staf dan karyawan-karyawan yang ada di bawahnya. Maka lihat seseorang dari bagaimana cara dia mengelola emosi. Dulu kita emosi, nggak apa-apa, itu dulu. Sekarang ayo perbaiki pelan-pelan, tata baik-baik. Karena Allah mencintai hamba-hambanya yang kadhiminal ghaiz, menahan amarah. Jangan marah. Ini ada tips dari Nabi. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang marah, segeralah ambil air wudhu. Kalau kalian sedang marah, kata Nabi, segeralah ambil air wudhu. Dalam riwayat lain, kalau kalian berdiri lalu kalian marah, maka hendaknya kalian duduk. Sudah duduk masih marah, kata Nabi, hendaknya kalian tidur. Udah sampai situ hadisnya. Cuman kalau ditambahin lagi, kalau tidur masih marah-marah, berarti dia ngigo. Karena orang tidur nggak bisa marah ya. Jadi kalau pas lagi emosian, kita mau meluap-luapkan, hati-hati hadirin. Banyak sekali akhirnya seseorang itu mengeluarkan kata-kata yang gak pantas karena kemarahan yang gak bisa dia kendalikan. Kan kendalinya ada di sini. Kita mau marah atau kita gak mau marah, bisa dipilih. Lagi juga Nabi pernah bersabda, kata Nabi, laisa syadid bisur'ah walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai menjatuhkan, mensyukurkan atau menyungkurkan lawannya ketika dia bergulat. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika dia sedang marah. Lagi marah, dia kendaliin hawa nafsunya.
Sebenarnya dia bisa meluapkan emosinya, tapi dia memilih untuk sabar. Nah, ini baru rumus hidup terbaik yang gak pernah ada tandingannya. Satu hal kalau jamaah punya, jamaah pasti bertahan, jamaah pasti baik sangka, jamaah pasti akan mencapai tujuan yang jamaah sedang nanti-nantikan. Satu amalan itu namanya sabar. Menanti jodoh, sabar. Berkarir agar supaya semakin tinggi karirnya, butuh sabar. Membersamai anak-anak, butuh sabar. Menanti agar pecah telur bagi yang jualan online, menunggu dengan sabar. Emang ilmunya ilmu terbaik. Wal kadhiminal ghaiz, menahan amarah, praktiknya adalah melatih sabar. Hadirin mohon maaf ya, kalau di sini tuh kita teori. Saya ini cuma bilang teori aja. Jamaah sabar, tahan amarah. Nanti praktek lapangannya pas jamaah ketemu sama orang yang benar-benar jengkelin banget. Ketemu yang membuat, kenapa sih ini hidup, ya Allah, mau saya cubit ginjalnya. Astagfirullahaladzim. Itu tuh, kalau di sini kan, sekali lagi kita kan cuma teori doang ya, ngomong doang, teori. Mesti berbicara ini kan teori. Nanti kalau jamaah udah berdoa minta, ya Allah jadikan kami hambamu yang lebih sabar. Tiba-tiba entah dari mana ada aja yang menguji kesabaran. Salah satu yang paling dekat, waktu kita parkir, nggak ada tukang parkir yang jagain yang prit. Waktu parkir beliau nggak ada. Begitu mau meninggalkan arena parkir, tiba-tiba prit. Apalagi Jakarta, 2000 masih mau? Kayaknya udah enggak ya kalau Jakarta 2000, mungkin di atas itu ya, entah 4000 atau 5000. Kalau di Wonosobo 2000 masih oke. Tapi kalau di Jakarta kayaknya, apalagi Jaksel, yang basically, literally, atau anak Jaksel dengan bahasa-bahasanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka latih dengan kesabaran. Dan kesabaran itu latihannya mendadak. Latihannya sukanya apa? Tiba-tiba ada aja gitu. Aduh kok kenapa ya, pengen marah tapi gak bisa marah. Sarannya Nabi, kalau lagi marahnya meletup-letup, tenang. Sebenarnya dari kecil kita udah pernah diajarin jamaah. Ingat gak waktu kita SD, SMP, SMA, kalau ujian itu pasti ada plat besar, plang besar. Harap tenang, sedang. Pernah ngelihat waktu dulu? Harap tenang, sedang ujian. Itu kan sebenarnya udah nasihat lama jemaah. Ketika ada ujian dalam hidup, tenanglah. Ketika lagi gemuruh menyesakkan dada, tenanglah. Ketika hidup kita lagi gak baik-baik saja, tenanglah. Ingat gak terus kata guru apa? Gurunya bilang, yang sudah selesai boleh pulang. Iya gak? Wahai hambaku, kalau ada ujian, tenanglah. Nanti kalau kamu sudah selesai dengan ujianmu, kamu pulang ke aku, kata Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kita semua akan pulang. Jamaah akan pulang ke pangkuan Allah enggak? Kita semuanya enggak terkecuali. Pasti pulang. Siapapun ia pasti pulang ke pangkuan Allah. Pulangnya dalam keadaan apa? Membawa hati yang penuh dengan kesabaran. Dikurangi marah-marahnya jemaah. Lagi marah-marah juga membuat hati kita tuh nggak baik. Energinya negatif terus karena emosional, marah-marah. Santai aja lah jemaah. Kita juga harus ngelihat bahwa kita juga banyak salahnya. Insya Allah kalau kita melihat ke arah itu, hidup kita akan lebih baik. Yang terakhir, wal afina 'anil nas. Ciri penghuni surga berikutnya adalah wal afina 'anil nas. Dia orangnya itu tipikal penghuni surga yang terakhir ini mudah memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kan dia udah fitnah saya di belakang, maafin aja. Tapi kan dia udah merobek-robek harkat, martabat, kehormatan saya, maafkan.
Tapi dia udah bener-bener gosipin saya, sakit banget hati saya, maafkan. Tapi dia ngerebut suami saya. Tapi dia ngerebut suami saya, kasih. Wah. Oh nggak bisa. Ada yang mungkin mau mempertahankan, nggak apa-apa sih. Kalau emang bisa dipertahankan, kobol, direbut sama. Tapi hadirin gini ya, memaafkan itu puncak tertingginya kalau jamaah berhasil maafin seseorang yang paling terang-terangan zalim kepada hadirin semua. Itu puncak tertinggi. Kayak kita kan nggak pernah ketemu gini, terus saya bilang, hadirin mohon maaf lahir batin ya. Terus hadirin dengan biasa aja bilang, sama-sama mohon maaf lahir batin juga. Loh, kita tuh nggak saling pernah berinteraksi, kita nggak pernah bermuamalah, tiba-tiba saling maaf-maafkan, saling maaf-maafkan, itu wajar. Ingat waktu Idul Fitri yang sebentar lagi, mudah-mudahan dalam waktu 110 harian lagi kita ketemu Ramadan. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan semua ketemu waktu Ramadan. Pas Idul Fitri, minta maaf lahir batin ya, maaf lahir batin ya, maaf lahir batin juga ya, maaf lahir batin. Itu biasanya sama siapa kita bisa dengan santai ngomong kayak gitu? Sama orang yang gak kita kenal. Coba sama musuh bebuyutan. Bisa gak hadirin? Mbak, maaf lahir batin ya. Dipalingin wajahnya nih. Makanya puncak maaf yang paling tinggi itu memaafkan musuh bebuyutan. Memaafkan orang yang paling zalim, memaafkan orang yang paling besar sudah menggores luka di dalam dada. Memaafkan mereka yang sudah zalim banget sama kita. Itu tuh puncak tertingginya memaafkan. Belajar maafin dari sekarang. Orang pendendam sama orang pemaaf lebih tenang mana hidupnya? Pemaaf. Dendam gak enak, lagi ke OMDC, tiba-tiba ketemu musuh bebuyutannya. Pas lagi sama-sama mau periksa di gigi atau di poli apa, kan gak enak, gara-gara apa? Dendam. Dendam itu bikin dunia jadi sempit. Makanya maafkan. Maafin aja hadirin. Ada dia yang waktu itu janjinya waktu SMA, Dek nanti kalau udah lulus SMA kita kuliah, habis kuliah nanti aku nikahin kamu ya. Setelah lulus kuliah ternyata aku belum kerja, biar aku kerja dulu berkarir ya. Setelah 4 tahun berkarir, aku belum punya rumah. Setelah ini akhirnya ditinggalkan. Ternyata dia sama yang lain misalkan jadinya. Terus apakah kita harus bermuram durja, terus putus asa? Apain ya, Pak? Dan ini saran juga buat teman-teman anak-anak muda Jakarta yang qadarullah lagi berikhtiar cari jodohnya. Jangan jadi perempuan yang digantung, karena perempuan bukan jemuran. Yang digantung, katanya, iya kamu kapan mau ngelamar aku? Ini teman-teman yang masih muda, kalau dapat seorang calon, yang calonnya begitu ditanya, kapan kamu mau mengkhidbah aku, kapan mau bilang sama orang tua, sama bapak, sama ibu, datang dong ke rumah. Terus tiba-tiba dia pura-pura banyak alasan, blacklist. Karena kalau dia serius, dia akan datang tanpa ada alasan. Tapi kalau dia nggak serius, dia pasti punya 1001 Insya Allah mudah-mudahan segera menikah tahun ini. Tapi kan tahun ini tinggal 1 bulan lagi. Loh nggak apa-apa hadirin. Emang dikira nikah butuh waktu lama? Para ulama, ini cocok banget kalau hadirin yang bentar lagi ditamuin sama laki-laki yang mau melamar putranya atau putrinya. Ciri-ciri ulama waktu itu, kalau mereka mau nikahin anaknya, jadi anaknya itu dilamar waktu subuh, duha langsung dinikahin. Jadi kalau dilamarnya waktu duha, Assalamualaikum om, tante, saya datang pertama silaturahim, yang kedua mau melamar putrinya om dan tante yang namanya Fulana binti Fulan. Kalau datangnya duha, lalu di screening, zuhurnya nikah.
Di screening, oh laki-lakinya track recordnya baik, kalau subuh di masjid, kadang muazin, sopnya sop satu. Kalau lagi mainnya juga nggak kemana-mana, paling majelis ilmu, kajian. Di screening langsung segera nikah. Mereka disegerakan, cepat. Wasari'u, bersegera, cepat langsung. Kalau hari ini kayaknya kita itu belum terbiasa ya jemaah. Karena hari ini masih harus ditanya dulu, bibit, bebet, bobot, naik apa, kerjanya apa, tinggal di mana, sosmednya apa. At least profiling itu boleh kok jemaah. Jemaah nanti kalau datang tanyanya aja. Yang paling harus dites apa? Bacaan Quran kan? Tes saja bacaan Al-Quran. Assalamualaikum om tante. Oh iya, anakku gimana? Yang pertama saya mau silaturahmi, yang kedua saya mau melamar putrinya om. Oh maaf namanya siapa? Muhammad Amri Zulfajri. Oh ada Fajrinya. Baca surah Al-Fajr deh. Belum selesai baca Al-Fajr, datang laki-laki kedua, om saya mau silaturahmi, yang kedua mau melamar putri om. Namamu siapa anak soleh? Muhammad Isa Torik. Oh ada torik-toriknya, baca Atorik deh. Yang ketiga, belum selesai baca itu, yang ketiga datang. Assalamualaikum om, niat pertama silaturahmi, yang kedua mau melamar putrinya om. Oh namanya siapa nak? Muhammad Ali Imran. Tapi saya kalau di rumah dipanggilnya Kulhu om. Waduh, bahaya ini. Tes, fit and proper test harus. Hadirin mau datang ke OMDC, kita mau kajian bareng-bareng. Mau belajar, baca Quran, tadabbur, kayaknya pilih dress code atau enggak? Pilih. Masa iya untuk yang menemani hidup kita atau hidupnya anak kita enggak milih, kita enggak seleksi, kita enggak selektif? Pilih. Sebagaimana engkau memilih pakaian terbaik untuk kau kenakan, pilih orang terbaik untuk mendampingi hidupmu, pilih pasangan terbaik untuk mendampingi anak-anak. Habis itu doakan. Jangan ikut campur dalam urusannya. Ntar kalau ada sesuatu, doain aja. Kalau kasih nasihat, pas diminta, kasih. Kalau enggak, cukup. Anak kita sudah cukup dewasa, lepaskan mereka. Jangan cawe-cawe campur tangan kita, membuat nanti rumah tangganya hancur porak-poranda. Doain aja, doain. Ingat ada 4 yang akan dirindui surga. Yang pertama, orang yang banyak istighfar. Yang kedua, orang yang rajin infak di waktu lapang maupun. Yang ketiga orang yang menahan. Yang keempat orang yang mudah Kalau hidup mau tenang, belajar memaafkan. Gak ada balasan bagi orang yang rutin sebelum tidurnya memaafkan kecuali surganya Allah. Amalan penghuni surga ternyata begitu diselidiki oleh seorang sahabat yang nginep, aku 3 malam menginap di rumahmu dan kamu amalannya sama seperti amalanku. Engkau sholat, aku pun sholat. Engkau ngaji, aku pun ngaji. Engkau tilawah, aku pun tilawah. Engkau sedekah, aku pun sedekah. Lalu dia bilang apa? Ada satu yang tidak terlihat oleh pandanganmu. Apa itu? Adalah aku sebelum tidur, aku selalu memaafkan kesalahan orang. Maafin. Berat Ustadz, di situ ada kunci surganya Allah. Di beratnya itu. Pernah ditipu, sakit, tapi kita memilih memaafkan. Pernah dikecewakan, sakit, tapi kita memilih memaafkan. Pernah dilukai, sakit, tapi kita berusaha memilih untuk memaafkan. Wal'afina anin nas. Maafin semua manusia tanpa terkecuali. Wallahu yuhibbul muhsinin. Disitulah Allah sangat mencintai hamba-hamba yang terus berbuat baik, dan mereka itulah 4 orang ini yang akan menduduki surganya Allah, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Insya Allah 4 karakter itu orangnya ada di sini semuanya. Maafin hadirin kalau ada orang pernah salah sama kita, apalagi orang tua ya. Maafin, orang tua kita nggak mungkin sempurna. Kita pun jadi anak, kita nggak sempurna. Maafin semuanya. Anak kita nggak sempurna, maafin. Orang tua kita pun juga nggak sempurna, maafin. Toh kita jadi orang tua, toh kita jadi anak juga nggak pernah sempurna. Memaafkan itu melegakan, mendendam itu menyengsarakan. Ini rumus. Tulis di kolom komentar teman-teman TikTok. Maafkan itu melegakan, mendendam itu menyengsarakan.
Memaafkan itu melegakan, selalu lega. Udahlah maafin aja. Dan satu hal lagi ya jemaah, habis maafin, baik sangka sama Allah. Yakin pasti Allah ganti yang lebih baik. Hati hambanya Allah itu, hati seorang manusia itu ada dalam genggaman Allah. Maka kalau ia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, Allah yang nanti akan mengendalikan hatinya ke arah kebaikan. Karena hamba ini memilih memaafkan daripada mendendam, Allah yang nanti akan membahagiakan hamba-hamba yang memilih memaafkan daripada mendendam. Jangan habiskan energi hidup kita hanya untuk mendendam selamanya. Maafin. Kunci surga dibuka lewat memaafkan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan kita semua. Setelah ini ada pertanyaan, mungkin 2 penanya dulu. Semoga Allah mudahin kita semuanya untuk saling bertanya jawab. Barakallahu fikum. Sebelum tanya jawab, buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang berkenan mendapatkan konten video pendek yang bisa jadi story WA atau di share di grup WA yang lain, teman-teman bisa buka uwir.co.id atau save nomor WA-nya 0812 13 60 70 20. Kok hafal semua aja? 0812 13 60 70 20. Di save nomornya, di WA ke nomor tersebut, nama, asal kota, asal negara. Barakallahu fikum. Nanti gantian ya jamaah, saya udah main ke Jakarta, gantian hadirin dari Jakarta, main ke Wonosobo. Insya Allah tanggal 16-17 ada event Mafcam, doain juga supaya masjidnya segera jadi mudah-mudahan. Ada pertanyaan? Silakan hadirin. Allah. Iya Ibunda, sebentar Ibunda. Silakan hadirin. Boleh hadirin, silakan. Ahlan, silakan Mbak Tia, senyamannya Mbak Tia aja. Maaf ya Mbak Tia, barakallahu fikum. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Iki. Sebelumnya selamat Boleh. datang Atta. Ini tetangga kita yang punya Albarkat Karpet. Kebetulan hari ini disupport karpet kita jadi nyaman ya. Terima kasih banyak. Tadinya mau sewa, cuman katanya nggak usah sewa. Saya alhamdulillah rezeki emang ya. Masya Allah. Ada suami saya, Ustaz. Iya. Irfan juga, Ustaz. Masya Allah Mas Irfan sehat. Ustaz dia. Barokah Mas Irfan sehat. Baru datang. Didengerin saya. Masya Allah. Nanti aku jelasin ya. Waduh. Silakan ibu-ibu ada pertanyaan Ustaz Irfan. Dua Mbak Tia. Saya Ustaz Irfan bukan kamu. Oh ibu ya. 2 pertanyaan ya. 1 di sini. 1 lagi kita akan pilih. Boleh yang mau tanya boleh angkat tangan. Biar aku pilih 1 lagi. 1 lagi boleh yang di sebelah sini yang sendiri ya. Yang ibu yang pakai baju hijau ya. Betul. Oke. Silakan ibu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Santi, saya dari Wonosobo juga. Wonosobo. Ya, saya dari Jalan Sari. Masya Allah. Saya di Dinas. Mau menanyakan menghadapi orang yang pemarah Pak, apakah doa yang akan kita apakah istighfar atau kita diam saja atau bagaimana? Yang pemarah yang baik saudara atau teman atau suami di rumah. Apa yang pertama kali kita lakukan menghadapi orang pemarah seperti itu? Jazakumullah khairan. Gimana cara kita ngadepin orang yang pemarah? Suruh istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Apa gimana? Cara menghadapi orang yang pemarah. Yang pertama, ditenangkan sambil didoakan, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai zat yang maha lembut, wahai zat yang maha lembut, lembutkan hati, sebut nama yang lagi marah. Lembutkan hati siapa, atau anak, suami, lembutkan ya Allah. Karena hanya ada 2 yang bisa dilakukan saat kita berhadapan sama orang yang marah. 1, mendoakan. Yang kedua, mengajak. Udah nanti aja, jangan marah-marah lagi. Udah begitu aja. Didoakan dan diredam, diajak untuk udah jangan marah. Hanya itu aja. Selebihnya kalau ternyata lepas kendali, serahkan sama Allah. Tapi tetap wajib kita mendoakan untuk siapa? Untuk mereka yang insyaallah mudah-mudahan termasuk doa buat kita semua yang ada di sini. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang gak gampang marah.
Sehat ya hadirin, makasih meluangkan waktu. Masya Allah, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Di mana hadirin? Pamulang. Bulan ini sedang mengalami mudik dan cuman Jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan hadirin sekeluarga besar. Allah memuliakan semua yang hadir juga di OMDC Jaksel dan seluruh kaum muslimin diberkahi dan dimuliakan Allah. Apakah yang kita alami ini ujian atau azab yang Allah datangkan? Karena ketika ada seseorang itu kata-katanya sangat-sangat gak ngenakin banget, itu benar-benar teringat dan terngiang-ngiang. Nabi pernah bilang, kata Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah benar-benar mencintai seseorang, Allah itu pasti akan memberikan ujian. Jadi ujian itu sebenarnya tanda cinta Allah kepada setiap hamba. Sifat dan sikap seorang hamba yang setelah diuji itu yang menjadi penentu semakin berkah atau semakin muncul murkanya Allah. Kalau selepas beratnya ujian itu dia makin dekat sama Allah, makin ujian, makin dekat ke kajian, makin berat dan gak kerasa banget, tiba-tiba beban ini benar-benar menyesakkan dada kita, makin kuat baik sangkanya sama Allah, pasti akan ada keindahan sesudah ujian. Karena Allah kalau cinta kepada seorang hamba itu pasti diuji. Tapi kalau selepas datangnya ujian, makin jauh dari Allah, makin gak ngelakuin perintah-perintah Allah, itulah azab. Hadirin lagi diuji, datangnya ke pengajian, ini nikmat hadirin. Lagi berat-beratnya hidup, tiba-tiba kok ada share kajian OMDC, datang deh bismillah, ngademin pikiran, menenangkan hati. Itu mah namanya peninggi derajat. Karena ujian itu benar ada yang azab jika dia menjauhkan daripada Allah, tapi kalau membuat makin dekat sama Allah, itu namanya peninggi derajat, penggugur dosa-dosa. Dan hadirin ingat satu ayat, dan saya yakin hadirin hafiz Quran semuanya karena pasti bisa melanjutkan ayat ini. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Kan hafiz Quran semua kan? Bersama sulit Allah pasti kasih mudah. Jadi gak mungkin hadirin, kalau Allah kasih kesulitan Allah gak kasih kemudahan tuh gak mungkin. Kita disulitkan karena mau dikuatkan pundak. Kita diberatkan bebannya agar supaya tampil lebih kuat. Kita itu tidak mungkin diizinkan diberi musibah kecuali Allah pasti tahu kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah ayat 286 yang terakhir itu jadi kunciannya. Allah kenapa memilih pundak kita? Karena Allah tahu kitalah yang mampu. Maka berbaik sangka kepada Allah kuncinya. Banyak-banyak mendekat kepada Allah setelah ujian itu datang. Dan ingat selalu bersama yang sulit Allah hadirkan kemudahan. Bahasa anak senjanya, badai pasti. Dan gak cukup sampai badai pasti berlalu. Setelah badai itu berlalu, badai selalu menyisakan pohon-pohon terkuat untuk tetap tegar berdiri.
Siapa pohon terkuat itu? Kita insya Allah yang mampu melewati badai. Barakallahu fikum. Sehat-sehat semua hadirin. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Kita rendahkan. Mohon maaf Uin, Ahlan. boleh satu pertanyaan bonus nggak Uin? Boleh Mbak Tia. Soalnya ini masih ada 2.500 orang di luar. Wah, masya Allah. Barakallahu fikum. Aku pilih di luar ya Uin. Ahlan, silakan Mbak Tia. Barakallah. Siap, gimana ibu-ibu? Masih semangat kajiannya? Oke, yang mana? Iya, yang mana yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Oh, ibu di sini. Ini dari luar sampai masuk ke dalam, ini di sini sampai maju. Boleh. Silakan ibu. Sehat-sehat hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Ibu. wabarakatuh. Ustaz Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu. Barakallahu fikum. Saya mau bertanya Ustaz. Dari mana Ibu? Saya dari Cibubur. Masya Allah, Cibubur. Alhamdulillah sudah beberapa kali ikut di sini. Jazakumullah. Dan nyaman ya saya, terutama dengan yang punya karpet nih di depan ini, masya Allah Bapak teman sahabat saya Pak Atta. Barakallah Mas Atta, sehat-sehat. Ini nggak ada Barakallah. yang nggak kenal beliau ya Pak. Gini langsung Ustaz, saya insya Allah ingin menjadi istri yang solihah dan ingin sekali menjadi hamba yang dirindukan surga. Saya pernah dengar, walaupun kita ibadah bagus, yang lainnya semua sudah berusaha kita lengkapi, kalau ingin kita masuk dari pintu surga manapun, katanya kita patuh dengan suami. Itu yang paling mudah. Yang saya lakukan selama ini, alhamdulillah saya sudah berusaha patuh ya Ustaz ya. Tapi kadang-kadang saya lama dulu sedikit gitu lah. Walaupun akhirnya saya turutin gitu loh Ustaz. Nah maksud saya gimana, atau mungkin ada doa atau trik-trik khusus supaya saya tuh mau aja langsung. Karena kadang-kadang kalau menurut saya suami itu, ya mudah-mudahan sih gak semua ya Pak, kadang-kadang mungkin ada gengsinya sebagai kepala keluarga. Jadi saya suka agak debat dulu dikit, tapi akhirnya saya turutin loh Ustaz. Gitu aja sih Ustaz, gimana baiknya. Jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah memuliakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Ibu dari Cibubur sekeluarga besar. Hadirin semua di OMDC dimuliakan Allah dunia akhirat. Semoga kita semua istiqomah sampai husnul khatimah. Pertanyaan beliau, apakah benar tentang taat kepada suami menjadi pembuka kunci-kunci surga lewat pintu mana saja? Jawabannya benar, ada di hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, "Idza salatal mar'ata khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannah min ayyil abwabi jannati syi'ti." Kata Nabi, siapa yang sholat 5 waktunya, lalu puasa Ramadannya, lalu taat pada suaminya, dan dia menjaga kehormatannya. Kalau 4 ini dia lakukan, sholat, puasa Ramadan, jaga kehormatan diri, plus taat pada suami, qila laha udkhulil jannah min ayyil abwabi jannati syi'ti. Masuk surga kamu lewat pintu surga mana aja yang kamu mau. Disuruh perempuan-perempuan yang taat pada suami, tapi dengan syarat taat selama bukan dalam maksiat. Kalau suami suruh dalam kebaikan, taat. Sayang, baca Al-Quran dong, jangan baca WA terus. Baik suami. Sayang, sedekah subuh ya, jangan lupa. Baik Pak suami. Sayang, begini. Kalau dalam kebaikan, ketaatan harus, dan itu pembuka kunci surga. Tapi kalau suami memerintahkan kepada kemaksiatan, boleh nggak kita debat? Boleh, bukan dalam rangka meninggikan suara, tapi untuk mengingatkan. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saling ingetin aja sama pasangan. Karena tugas kita kayak gitu. Orang terdekat yang bisa ngingetin kita. Pasangan, anak, saudara kandung, orang tua itu paling bisa ngingetin kita. Saat kita lagi jauh, mereka paling bisa. Makanya kalau ada perintah yang menjauh dari Allah, boleh mengingatkan, tapi tidak dengan su'ul adab, tapi dengan adab-adab yang mulia, adab-adabnya seorang wanita. Dan laki-laki itu paling tidak suka kalau kita membalas mereka dengan sifat kelaki-lakian yang mereka sudah punya. Senjata yang paling ampuh melawan laki-laki yang keras adalah kelemah lembutan perempuan, yang itu fitrahnya perempuan. Dan yang paling ampuh lagi, tangisan. Kalau udah nangis, udah kelar. Gak akan seorang yang masih punya hati, seorang laki-laki gak akan, yang masih punya hati, gak akan sampai hati dia untuk melukai istrinya, gak akan sampai hati dia melukai perempuan yang dinikahi.
Jadi dalam hal ini gimana? Apakah benar taat pada suami pembuka pintu surga lewat pintu mana saja? Jawabannya benar. Maka hadirin, taatilah pada suami. Pulang ngaji, senyum pada suami yang selama ini cemberut. Tiba-tiba nanti suami pulang kantor, yang bukain pintu jangan rewang, jangan mbaknya, yang bukain pintu Anda langsung. Sampai-sampai suami kaget, ini istri ada apa? Obatnya udah diminum belum? Atau mungkin, gak apa-apa hadirin. Kan kata Nabi gitu ya, mau aku kasih tahu nggak sebaik-baik perempuan? Kata Nabi kan gitu ya. Apakah kalian mau tahu sebaik-baik perempuan itu siapa? Lalu sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Sebaik-baik perempuan itu adalah idza nazarat ilaiha sarratka, seorang istri yang kalau dipandang suaminya sarratka, sangat menenteramkan hati suaminya. Gimana cara nentramin? Hadirin paling tahu apa yang kesukaan suaminya. Terus yang kedua, wa ata'at zauj, dia mentaati suaminya. Yang ketiga, perempuan terbaik saat suaminya pergi, dia menjaga marwah kehormatan suami, keluarga, dan menjaga hartanya. Itulah perempuan yang akan dirindukan surga. Semoga semua perempuan yang dirindukan surga insya Allah ada di sini semuanya. Yang online juga di TikTok maupun Instagram pun juga sama. Laki-laki yang dirindui surga juga ada di sini semuanya insya Allah. Sehat semua ya hadirin. Ayo kita munajat, kita merendah sama Allah. Saya tahu di sini ada yang safar. Mohon izin, ada yang dari jauh, ada yang dari luar Jakarta. Oh Bogor. Dari mana hadirin? Tangerang. Iya. Gunung Sindur. Hadirin? Banten. Atta dari Pakistan. Masya Allah. Luar biasa Mas Atta. Ada lagi yang dari luar, Ibu hadirin? Serang. Baik. Dari Wonosobo, Masya Allah. Semoga insya Allah di sini kan ada yang lagi safar. Kata Nabi, doa musafir mustajab. Mungkin di sini ada yang lagi patah hati, terzalimi. Doa orang yang terzalimi mustajab. Daripada kita, ada yang lagi puasa hari Kamis, doa yang lagi puasa mustajab. Di majelis ilmu, orang yang hadir di majelis ilmu mustajab. Mungkin di sini ada orang tua yang mendoakan anaknya. Kata Nabi, da'watul walid li waladi, doa orang tua sama anaknya mustajab. Atau anak mendoakan orang tuanya. Ayo kita pakai kesempatan doa mustajab ini untuk berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna laka dzakkarin. Allahumma ij'alna laka syakkarin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ilahana ya Allah.
kami hamba-Mu ya Allah. Bersimpuh kami padamu ya Allah. Kami tahu Engkau maha mendengar. Engkau selalu mendengar apapun cerita kami ya Allah. Engkau maha mengetahui, Engkau pun mengetahui apapun yang pernah kami lakukan. Ya Allah, hapus dosa-dosa kami yang begitu banyaknya ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan kami yang tak terhingga itu ya Allah. Anugerahi kami hati yang tulus, ikhlas dalam beramal salih. Anugerahi kami hati yang lapang untuk memaafkan. Ya Allah, jangan izinkan ada di hati ini setitik dendam kepada hamba-Mu yang lain ya Allah. Jangan biarkan hati ini mendendam kepada siapapun ya Allah, kecuali atas apa yang memang Engkau perintahkan kami untuk membencinya. Ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina, muliakan beliau ya Allah. Angkat derajat beliau ya Allah. Anugerahkan kepada beliau kekuatan ya Allah. Anugerahkan pada beliau kemuliaan dunia akhirat ya Allah. Wahai Allah, Engkau sungguh maha baik. Mudah bagimu ya Allah memberikan pertolongan. Tapi sungguh ini menjadi penjelas dan ujian bagi kami siapa yang benar-benar berpihak kepada yang hak dan justru menampakkan mana orang-orang munafik yang justru malah berpihak kepada yang batil. Ya Allah, mudahkan tangan ini untuk terus berpihak kepada kebenaran. Mudahkan sosial media kami gunakan untuk mensyiarkan kebenaran. Ya Allah, mudahkan kaki ini terus melangkah kepada kebaikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkat segala kesulitan, kegundahan yang ada di Gaza ya Allah. Anugerahkan kepada ahli Gaza, ahli Palestina, ahli Syam menjadi negeri yang mulia dunia, mulia akhiratnya ya Allah. Menjadi negeri yang bisa kami pijaki di waktu yang sesegera mungkin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkat masalah kami ya Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kami kecuali Engkau ya Allah. Berat beban yang kami pikul ya Allah, tapi Engkau selalu meringankan. Berat beban di pundak kami ya Allah, tapi Engkau selalu memudahkan. Berat beban yang kami sedang alami, ujian yang datang dalam hidup kami, tapi kami tahu ya Allah, bersama ini Engkau hadirkan kemudahan. Tolong kami ya Allah, bantu kami ya Allah, lindungi kami ya Allah. Tidak ada penolong terbaik kecuali Engkau, tidak ada penjaga terbaik kecuali Engkau. Tidak ada yang mampu menghilangkan semua resah, gelisah, gundah dan sakit hati kami kecuali Engkau. Mudahkan ya Allah, berkahi kami ya Allah. Wahai Allah, jika yang pantas berdoa padamu hanya mereka yang sudah solih saja, lantas kepada siapa hamba yang penuh dosa ini meminta ya Allah. Tapi kami yakin Engkau maha baik ya Allah. Engkau sebaik-baik tempat untuk bersandar. Kami sandarkan semuanya padamu ya Rabb. Engkau sebaik-baik tempat bergantung. Kami gantungkan semua kehidupan kami, masa depan yang kami kadang khawatirkan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami punya orang tua bertambah lemah, lagi bertambah rapuh. Beliau ya Allah, sehatkan beliau ya Allah. Jadikan hari-hari senja beliau hari-hari penuh dengan kebaikan ya Allah. Jadikan hari-hari untuk orang tua kami adalah hari demi hari di mana kami berbakti pada beliau ya Allah. Jangan Engkau halangi kami dari bakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jangan Engkau halangi kami dari berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami orang tua kami sudah berpulang ke pangkuan-Mu ya Allah. Lapangkan kubur beliau ya Allah. Jadikan Riyadh min Riyadil Jannah ya Allah. Anugerahi ya Allah kepada kami rukun, guyub, salawasi, guyub rukun selamanya ya Allah. Menjadi penerus amal salih yang ditanam dari ayahanda dan ibunda kami yang telah wafat. Ya Allah, maafkan kami. Kami orang tua yang lalai mendidik anak kami. Kami kira dengan harta mereka cukup, tapi ternyata tidak ya Allah. Butuh hadirnya kami, butuh
bersih, suci, belum ternoda, tapi lisan ini sering membentak mereka dengan bentakan yang keras. Mereka suci, bersih, belum ternoda, tapi tangan ini sudah sering menyakiti, melukai tubuhnya anak-anak kami. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan yang Engkau karuniai pada kami, ya Allah, sehingga Engkau hadirkan malaikat kecil di tengah-tengah kami menjadi penghias rumah tangga kami, ya Allah. Bantu kami untuk tetap bisa mendidik mereka dengan baik, membersamai mereka dengan baik. Kami hidup dalam kebaikan yang bisa mereka lanjutkan, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami teman terbaik untuk berhijrah ke jalan-Mu, ya Allah. Anugerahi kami teman safar terbaik, teman mengarungi hidup terbaik. Bila ada di tempat ini, ya Allah, hadir beliau yang masih menanti jodoh terbaik, mudahkan ya Allah bertemu dengan jodoh yang salih-salihah. Ada di antara kami yang sudah menikah lalu belum dikaruniai putra, karunia putra yang salih-salihah, ya Allah. Ada di antara kami pernah menikah kemudian berpisah, beri ganti pasangan yang jauh lebih baik. Ada di antara kami, ya Allah, sudah tahu kami, ya Allah, banyak dosa tapi masih tergelincir ke jurang yang sama. Maafkan kesalahan kami, ya Allah. Anugerahkan hati ini tetap kokoh di atas agama-Mu, ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kami mohon padamu, ya Allah, jangan tinggalkan kami walau sekejapan mata. Jangan biarkan kami mengurus dari masalah ini sendirian, tapi izinkan Engkau selalu kami libatkan dalam setiap apapun yang kami rasakan. Ya Allah, berikan kami iman-iman yang istiqomah sampai nanti Engkau wafatkan kami di tanah suci Mekah ataupun Madinah. Wafatkan kami semua, ya Allah, kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, terima kasih sudah meluangkan waktu, terima kasih sudah berkenan hadir untuk silaturahmi bersama. Semoga Allah mengganti semua yang dikorbankan dengan surga firdaus tanpa hisab. Barakallahu fikum. Bila mana ada di antara hadirin ada yang mau berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian kami, tap link di bio atau buka uir.co.id. Kalau ada di antara jamaah juga kami mohon didoakan juga semoga pembangunan masjid di Wonosobo dan asrama penghafal Quran di Wonosobo Allah mudahkan. Mohon doanya ya jamaah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sama doanya yang disyairkan para ulama, doa setelah tadabbur Al-Qur'an. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan. Semoga selepas sepulang dari kajian ini hati kita tambah tenang, hidup kita makin dekat sama Allah, dan hidup kita makin disayang Allah. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mbak Tia Arestia